Halo sahabat manuskrip Papua, video ini membahas sebuah percakapan yang beredar di ruang publik dan melibatkan seseorang bernama Hakim Pahabol serta seorang pakar sejarah. Percakapan tersebut menyinggung adanya klaim mengenai sebuah dokumen yang dikaitkan dengan kajian sejarah Papua Barat. Itu dalam risalah perdebatan di Gunerat itu. Saya punya dokumen. Mereka mengatakan bahwa langsung melekat penuh, tetapi ada pendapat lain di dalam sidang. Persidangan itu mengatakan bahwa kampanye Indonesia untuk merebut wilayah ini, maka kita tidak bisa berdiri langsung secara penuh, tapi kita tetap meminta pemerintah Belanda tetap menjadi bagian dari untuk menjamin keamanan kita sampai dengan stabilitas keamanan wilayah ini stabil. Karena kekuasaan dia kan sudah berakhir di tanggal 1 Desember, toh. Jadi walaupun dia ada di sini di Papua, tetapi hanya sebagai tanggung jawab moral untuk itu membantah semacam begitu. Dan Bapak yang dari penjelasan tadi itu yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau kita persoalkan tentang PPRA dan segala macam itu, tentang prosesnya maupun tentang hasilnya itu, apakah dari sisi waktu sudah tidak expire kah untuk kita memperkarakan semacam begitu? Tidak ada expire berkaitan dengan kejahatan negara. Itu jadi orang-orang yang tidak tahu yang bicara, jadi jangan dengar. Siapa Pak? Kalau dengar orang yang tidak tahu apa-apa, lalu membenarkan apa yang mereka jelaskan, itu nanti kita justru masuk jurang. Perlu disampaikan bahwa informasi dalam video ini bersifat terbatas dan disajikan hanya sebagai bahan literasi serta pembelajaran sejarah. Konten ini tidak dimaksudkan sebagai rujukan resmi, tidak mewakili pandangan pihak manapun, dan tidak bertujuan memengaruhi opini politik. Kami mengajak penonton untuk menyikapi informasi ini secara kritis, menjaga etika berdiskusi, serta tetap menghormati hukum. Mereka mengatakan bahwa langsung melekat penuh untuk pemerintah serahkan seluruh administrasi. Tetapi ada pendapat lain di dalam persidangan itu mengatakan bahwa berkaitan dengan kampanye Indonesia untuk merebut wilayah ini, maka kita tidak bisa berdiri langsung secara penuh, tapi kita tetap meminta pemerintah Belanda tetap menjadi bagian dari tanggung jawab kepada Belanda untuk menjamin keamanan kita sampai dengan stabilitas keamanan wilayah ini stabil. Barulah pemerintah kerajaan boleh kita akhiri. Nah, itu keputusan di Gunerat. Apa permintaan kerajaan Belanda? Ya. Itu dalam risalah perdebatan di Gunerat itu. Saya punya dokumen. Siapa Pak? Ya, sehingga kenapa sampai 1 Desember setelah pengumuman kemerdekaan dan Belanda masih ada? Itu karena faktor itu. Indonesia mau berebut itu karena di dalam KMB 267 itu 47 itu kan wilayah Papua, dan itu yang menyebabkan pesan politik di Gunerat itu bahwa kemerdekaan kita umumkan 1 November 1961 yang nanti diminta tunda oleh Ratu Gana, minta tunda 1 Desember itu itu hanya masalah waktu karena harus ada persiapan. Nah, sedangkan esensi dan inti dari keputusan itu bahwa kemerdekaan itu adalah puncak pengakuan de facto de jure itu 1 Desember. Jadi 1 Desember itu de facto maupun secara de jure serentak katanya. Serentak. Ya. Kemudian pemerintah Belanda tetap dipertahankan di Papua untuk menjamin keamanan selama stabilitas politik di kawasan ini tidak stabil. Itu keputusan Ibu Nerat. Jadi bukan Belanda yang mempertahankan diri, tidak. Itu keputusan Ibu Nerat untuk meminta pemerintah Belanda tetap menjalankan fungsi eksekutifnya. Ya. Nah,
fungsi eksekutif, sedangkan legislatif dan itu politik yang ada digunakan. Sehingga semua keputusan politik yang dikeluarkan oleh negara itu dijalankan oleh kerajaan Belanda sebagai eksekutifnya. Khusus untuk mengamankan wilayah terhadap ancaman yang digerakkan oleh Indonesia. Soekarno itu, yang tadi kampanye itu, toh, mau kampanye negara itu, bubarkan negara Papua itu. Kan Belanda Papua sudah tahu. Lihat Bapak Kasyepo kan bilang, orang sudah mau siap untuk minta berperang, tapi ada pertimbangan lain berkaitan dengan geopolitik, ada kekuatan lain yang lebih besar, sehingga dalam Belanda berpikir lebih baik silakan ke PBB supaya konfrontasi yang lebih luas untuk melibatkan negara-negara superpower itu, blok timur, blok barat itu bisa dicegah. Hanya itu saja pertimbangan politik yang lebih luas. Sehingga persoalan itu dia bermuara ke PBB untuk diselesaikan di sana. Karena kekuasaan dia kan sudah berakhir di tanggal 1 Desember, toh. Jadi walaupun dia ada di sini di Papua, tetapi hanya sebagai tanggung jawab moral untuk itu. Yang pertama mempersiapkan infrastruktur, yang kedua itu mempersiapkan SDM, yang tiga itu menjaga stabilitas nasional. Karena Amerika dengan Indonesia mulai main gila, toh. Jadi hanya demi kepentingan itu Belanda masih ada waktu itu. Jadi kenapa Belanda terlibat? Ya karena dengan harapan supaya ke depan itu orang Papua masih punya harapan untuk mempersoalkan. Ya. Bahwa pemerintahan Papua itu sudah ada, itu NGRI itu sudah. Jadi ya, itu sudah ada. Ya, kalaupun Belanda Belanda ada fisiknya, itu bukan sebagai penguasa, bukan lagi sebagai penguasa, tapi mereka ada di sini untuk tanggung jawab moral mereka, untuk memastikan negara yang baru lahir itu bagaimana dia tetap eksis aman dari ancaman dari luar. Dan juga infrastruktur dan SDM ini dia persiapkan sampai orang Papua sudah siap begitu. Cuman karena keadaan tekanan geopolitik waktu itu yang ini akhirnya ya terpaksa Belanda harus meninggalkan. Tapi dengan itu dia terlibat dalam proses itu, dia tidak mendorong orang Papua supaya ke depannya itu orang Papua masih bisa memperkarakan begitu. Justru karena Belanda terlibat itu bukan para pihak yang sah, sehingga itu ada ruang untuk orang Papua bisa memperkarakan. Begini. Dokumen itu tidak pernah memberikan keputusan politik di negara itu untuk menjamin keamanan, sekaligus mempersiapkan sumber daya manusia, ya, dan melaksanakan sampai dengan pemilihan pemerintahan, ya, pemilihan umum. Nah, untuk memasuki wilayah itu, Soekarno lebih dulu mencegah itu supaya tidak boleh terjadi dengan mengeluarkan maklumat Trikora itu, Tentara Republik Komando Rakyat tanggal 19 Desember, supaya menggagalkan proses pemilihan pemerintahan. Itu sebabnya semua persiapan itu tertunda. Sebab puncaknya itu tahun 63 sesuai dengan pidato kerajaan yang diwakili oleh sekretaris Mr. Bot itu, sekretaris kerajaan, bahwa tanggal 1 Mei 1963 itu pemerintah kerajaan Belanda akan meninggalkan Guinea dan pemerintah Papua akan menjalankan tugas pemerintahan lebih lanjut untuk membangun negeri ini.
sesuai pidato pemerintah kerajaan yang disampaikan oleh Mr. Bot, Menteri Sekretaris Kerajaan. Nah, hal itu tidak terjadi. Justru pengumuman 1 Mei 63 itu pemerintah Belanda akan meninggalkan wilayah ini, dan selanjutnya pemerintahan Papua eksekutifnya yang definitif itu akan menjalankan pemerintahan. Jadi tidak ada pemberian mandat kepada kerajaan Belanda untuk menandatangani penyerahan wilayah kepada Indonesia. Itu tidak ada dalam dokumen kita. Ya. Itu proposal PBB. Proposal PBB itu bukan proposal Belanda. Jenderal Belanda dengan Indonesia itu adalah proposal PBB. Jadi beda, kita harus bedakan siapa yang menginisiasi itu penyelesaian masalahnya. Ya. Kalau Belanda dengan kita itu perang, itu digunakan putuskan perang. Itu sebabnya kita perang, sempat kita perang. Sampai itu sudah ditenggelamkan dan itu perang. Jadi keputusan Ibu Nera tidak ada bilang apa itu penyelesaian damai. Nah, Amerika lah yang menawarkan melalui PBB. Belanda apa itu Amerika tidak mungkin membantu karena sudah kalah di Vietnam. Nah, sehingga dia harus apa itu membangun kembali kekuatan. Dia belum mampu untuk. Dia tahu nanti kalau dia masuk, Soviet masuk lagi. Jadi saudara minta untuk penyelesaian damai. Nah, inisiasi ini Belanda PBB tawarkan ke kerajaan Belanda. Amerika tawarkan kepada kerajaan Belanda lewat Menteri Luar Negerinya. Maka pemerintah Belanda menyerahkan persoalan ini ke PBB. Dan PBB menyiapkan suatu format penyelesaian yang kita sebut dengan New Agreement itu. Itu format PBB. Desain PBB. Naskah semua itu. Proposal awal itu dia punya di PBB. Jadi mediasi. Akhirnya kedua sepakat. Inti yang mau didorong dari situ adalah bahwa Indonesia harus mengakui hak penentuan sendiri, dan itu tertera di dalam persetujuan itu. Jadi inti persetujuan itu bahwa orang mau dorong Indonesia untuk akui bahwa orang Papua punya hak penentuan sendiri. Nah, dengan demikian, kalau Indonesia sudah tanda tangan dokumen persetujuan itu berarti semua deklarasi, semua peristiwa yang dilakukan oleh kerajaan Belanda sampai dengan 1 Desember. Cuma satu hal ya yang apa itu Indonesia itu dia punya wilayah proklamasi. Nah, sedangkan Belanda bilang itu dia punya wilayah jajahan, dan itu merupakan wilayah jajahan yang berbeda dari wilayah Indonesia. Nah, perdebatan ini dalam pertemuan-pertemuan mereka yang tercatat itu, ya yang saya baca dalam dokumen rahasia mereka itu, ya itu Result Bunker itu dia memasukkan di dalam naskah persetujuan dengan mendorong Indonesia memasukkan naskah yang pasal yang mengatakan bahwa kedua mengakui hak penentuan sendiri. Nah, Indonesia terima itu dengan catatan bahwa harus melalui referendum atau act of free choice. Tidak bisa seperti itu saja. Nah, dan Indonesia pada akhirnya mengatakan dia yang harus melaksanakan itu, bukan PBB. Nah, kalau PBB yang melaksanakan tetap dia tolak. Dan itu untuk menghindari perang. Maka dalam masukan itu.
Jadi ada satu rahasia tertutup atau kesepakatan tertutup antara kerajaan Belanda dengan PBB bahwa intinya bahwa dia sudah mengakui hak penentuan nasib sendiri. Indonesia tidak akui itu. Nah, soal pelaksanaan act of free choice, keputusan itu ada, tata cara itu ada pada Nigonerat. Jadi Nigonerat yang akan memutuskan tentang tata cara pelaksanaan persetujuan itu, act of free choice itu. Nah, kata kunci ada di situ, ada di Nigonerat. Itu termuat dalam pasal 18 poin A, 17 dan 18 poin A. Dan harus baca dokumen persetujuan itu dengan baik. Saya sempat waktu kasih di Timika itu kan saya sudah kasih ke dokumen asli. Bukan terjemahan bebas, itu dokumen yang ditandatangani oleh Subandrio, luar negeri. Indonesia. Sehingga Dewan yang memutuskan tentang tata cara. Maka pada saat sidang di Dewan bulan Oktober 62, ya, Oktober 68, bahwa pelaksanaan itu dilaksanakan menurut praktek internasional merujuk pada persetujuan, maka dilaksanakan dengan cara one man one voice. Dia punya dokumen resmi juga saya simpan, yang juga disimpan oleh Departemen Penerangan Republik Indonesia. Nah, itu one man one voice, satu orang satu suara. Nah, karena Jakarta melihat ini merupakan keputusan ini mengancam revolusi mereka di bawah Trikora itu akan gagal dan mereka akan tinggalkan Papua. Maka buat itu anggota itu buat mereka dipenjarakan. Sebagian yang itu meloloskan diri, melarikan diri ke luar negeri seperti Sumbonau dan lain-lain. Nah, mereka gantikan dengan dewan mereka yang punya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, DPRGR. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong disamakan dengan Dewan-Dewan Indonesia. Padahal itu tidak bisa, aturannya tidak bisa. Karena status wilayah ini belum secara resmi menjadi wilayah Indonesia. Dia masih tetap berada di bawah kontrol Resolusi 1752. Jadi PBB belum bisa tinggalkan 100%. Nanti setelah hasil pemilu atau act of free choice itu yang menentukan, baru PBB bisa meninggalkan. Bisa menjalankan tugas pembangunan dan mempersiapkan pelaksanaan act of free choice. Sedangkan keputusan tentang pelaksanaannya itu ada di Nigonerat. Nah, keputusan mereka membubarkan semua dan mereka pakai dengan sistem perwakilan Indonesia itu yang merupakan pelanggaran hukum, ya, terhadap persetujuan itu sendiri. Nah, dan ini sebabnya Fernando Ortizan, ya, wakil sekjen PBB yang datang ke Papua untuk mengamati pelaksanaan itu, dia buat laporan bahwa pelaksanaan act of free choice tidak dilaksanakan sebagaimana diatur dalam persetujuan menurut praktek internasional. Bagaimana diatur? Dilaksanakan menurut praktek Indonesia. Dia menjelaskan ini artinya bahwa kalau dia sudah menjelaskan ini kepada PBB, ke Sekretaris Jenderal, ini artinya bahwa ada kesalahan, ada pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Indonesia terhadap itu. Cuma PBB tidak punya hak menggugat. Yang punya hak menggugat adalah Indonesia sebagai subjek wilayah. Cuma anggota-anggotanya menggugat bagaimana? Dikejar, dipenjarakan semua, sebagian melarikan diri ke luar negeri. Trikora itu. Nah, sekarang kita punya waktu
Nah, tidak batal ya. Kita punya hak tidak batal, tidak gugur sampai hari ini. Hak menggugat di generasi tidak batal sampai hari ini. Sehingga dokumennya semua sudah saya siapkan waktu itu, semua mulai dari petanya sudah saya siap, materi gugatan sampai bukti-bukti semua, baik dokumen tertulis sampai dengan yang resmi yang ditandatangani oleh iblis-iblis ini, semua tata cara mereka, strategi mereka semua sudah kita lihat, siapkan semua. Tapi uang untuk carakan ini sudah kamu bikin situ, sudah kapan-kapan kamu mau merdeka silahkan. Jadi tentang penandatanganan persetujuan itu inisiatif Amerika, bukan keputusan Nigonerat. Dan proposal itu proposal mediasi, itu PBB yang ada. Nah, tapi kita melalui Belanda, yang kita masukkan itu Bapos adalah subjek. Bahwa itu terdaftar di PBB, sehingga di generatnya PVK-nya tentara pemerintahan yang sudah terbentuk, yang belum terbentuk itu adalah pengacara. Sehingga dalam masa pemerintahan ada, yudikatifnya ada, tentaranya ada, polisinya ada. Nah, tapi untuk sementara departemen itu yang kita serahkan kepada pemerintah serahkan ke PBB, sehingga pemerintah PBB membentuknya, menggantikan nama ya, menggantikan semua nama-nama istilah-istilah dalam kerajaan Belanda itu kepada istilah-istilah di PBB. Nah, jadi Nigonerat digunakan dengan sebutan local council, artinya dewan setempat, dewan daerah, dewan wilayah. Nah, itu di bawah PBB. Itu sebutan terhadap Nigoneratnya di dalam status UNTEA. Pemerintahan PBB itu. Terus pengadilan Papua tetap pengadilan Papua, PVK tetap PVK, polisi Papua tetap polisi Papua. Aneks itu penyerahan pemerintahan, penjelasan PBB itu bukan penyerahan kedaulatan. Sebab kedaulatan tetap ada di tangan rakyat dan dilaksanakan oleh Nigonerat. Ya, yang dalam masa PBB disebut sebagai local council. Jadi itu kedaulatan ada di situ. Kedaulatan tetap ada pada rakyat Papua dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Nigonerat sebagai pemerintah. Dan itu terregistrasi di PBB. Sedangkan yang lain-lain yang mereka deklarasi bahkan itu tidak pernah sampai hari ini tidak dicatat di PBB dan dianggap sebagai organisasi perjuangan, sebenarnya bukan pemerintah negara. Yang memiliki status pemerintah negara itu, yaitu Nigonerat. Nanti dari evaluasi total nanti materinya itu nanti Bapak sendiri yang tunggal Bapak bawa untuk menjelaskan itu, dia punya segala macam itu, untuk mengurai benang kusut itu, begitu. Jadi Bapak mulai sekarang nanti siapkan dia punya materinya toh, supaya dari situ baru semua pejuang-pejuang yang selama ini ngarang bebas dengan cocokmologi dan segala macam ini, nah itu kita kembali kepada fakta-fakta, dokumen-dokumen yang ada semacam begitu. Jadi nanti Bapak yang akan jelaskan apa yang terjadi, kemudian kalau begitu harus kita perlu langkah apa yang perlu dia ambil, itu nanti kita akan ambil kesimpulan bersama di situ. Nanti dari situ juga itu pentingnya semua harus konsolidasi di NGR itu ya, karena fakta-fakta terbentang di depan itu nanti mereka tidak akan
membantah semacam begitu. Kemudian Bapak yang dari penjelasan tadi itu yang menjadi pertanyaan saya itu, kalau kita persoalkan tentang PPRA dan segala macam itu, tentang prosesnya maupun tentang hasilnya itu, apakah dari sisi waktu sudah tidak expire kah untuk kita mempersoalkan, memperkarakan semacam begitu? Tidak ada expire berkaitan dengan kejahatan negara. Jadi Itu orang-orang yang tidak tahu yang bicara, jadi jangan dengar. siapa Pak? Kalau dengar orang yang tidak tahu apa-apa, lalu membenarkan apa yang mereka jelaskan, itu nanti kita justru masuk jurang.